Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Galuh Triani NIM 087, Nugroho Jati NIM 098, dan Azriel Zikri NIM 111. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tata cara keberatan dan banding. Nah, pada slide pertama terdapat definisi keberatan. Keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak yang mengandung suatu keberatan terhadap SPT, SKP, SKP tambahan, atau surat kelebihan pembayaran mengenai jenis pajak dan tahun pajak tertentu. Keberatan ini juga awal dari proses penyelesaian sengketa pajak tentang surat ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh wajib pajak atau WP. Proses keberatan ini juga merupakan upaya administrasi yang penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dalam keberatan juga terdapat objek keberatan yang biasanya dapat terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Lalu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Lalu ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Lalu yang terakhir ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, dalam keberatan ini haruslah diajukan oleh wajib pajak yang sah, yaitu yang pertama ada bagi wajib pajak badan oleh pengurus, yang kedua bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan, yang ketiga pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, yang terakhir ada kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir 1 sampai dengan 3 tadi dengan surat kuasa khusus. Nah, peraturan untuk mengajukan keberatan ketika ingin mengajukan itu dilihat dari waktu ke waktu. Ketika aturan semakin ketat dan ada kecenderungan, karena persyaratannya untuk mengajukan keberatan itu meningkat, misalnya harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP serta alasannya. Nah, terlebih lagi, peraturan saat ini untuk mengajukan keberatan ada persyaratan tambahan bahwa haruslah membayar jumlah pajak yang ditunjukkan pada SKP bahwa koreksi disetujui oleh WP. Nah, yang selanjutnya ada definisi banding. Banding menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya ada syarat pengajuan keberatan dan syarat pengajuan banding. Tentunya saat kita ingin mengajukan keberatan ataupun banding, pasti ada syarat atau ketentuan yang biasanya berlaku jika kita ingin mengajukan surat keberatan atas suatu ketetapan pajak secara tertulis gitu ya. Nah, yang pertama ada syarat pengajuan keberatan. Dalam syarat pengajuan keberatan itu terdapat 5 syarat. Yang pertama yaitu mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, lalu Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Syarat yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan wajib pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas. Nah, yang ketiga, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
di luar kekuasaannya. Syarat yang keempat, yaitu keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Nah, yang terakhir atau yang kelima, yaitu dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Nah, selain syarat pengajuan keberatan, dalam pengajuan banding itu juga terdapat syarat. Nah, tadi dalam permohonan keberatan itu perlu diketahui apabila permohonan keberatan wajib pajak ditolak dan wajib pajak tidak mengajukan banding, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, tadi apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan, maka wajib pajak masih bisa mengajukan banding. Nah, ini terdapat juga pengajuan banding. Yang pertama, ada permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, lalu dilampiri surat keputusan keberatan tersebut. Nah, yang kedua, yaitu terhadap satu keputusan diajukan dengan satu surat banding. Selanjutnya yaitu tata cara pengajuan keberatan. Tata cara pengajuan keberatan diawali dengan membuat surat permohonan keberatan secara tertulis. Tidak perlu di atas materai dan diajukan atau dialamatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Dispenda atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di tempat wajib pajak terdaftar. Surat permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya SKP oleh KPP Pratama atau Dispenda atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dan surat permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Surat permohonan tersebut meliputi 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Yang keempat, melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, atau hanya berlaku untuk pengajuan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang berkaitan dengan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak 2008 dan seterusnya. Yang kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat terpenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure. Yang terakhir atau keenam, ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang KUP. Dalam peraturan Dirjen Pajak nomor
per 49 garis miring PJ garis miring 2009 tentang cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Dirjen Pajak. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut belum lengkap atau terpenuhi, maka wajib pajak dapat mengajukan perbaikan surat keberatan sebelum jangka waktu 3 bulan habis. Apabila surat keberatan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan, sehingga Dirjen Pajak tidak menerbitkan surat keputusan keberatan. Dirjen Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Surat permohonan yang sudah diajukan ke KPP Pratama diperiksa oleh hakim yang disebut hakim doleansi. Mengapa disebut hakim doleansi? Karena peradilan oleh hakim dolenasi disebut juga peradilan semu atau kuasi peradilan, terutama karena tidak adanya 3 pihak yang saling berhadapan, yaitu 2 pihak yang bersengketa, wajib pajak dan pejabat pajak, dan 1 pihak yang mengadili, melainkan hanya ada 2 pihak saja, yaitu 1 pihak wajib pajak dan 1 pihak pejabat pajak. Surat keberatan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dikeluarkan surat keputusan keberatan, maka dianggap dikabulkan. Bentuk putusan keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Apabila jangka waktu 12 bulan telah terlampaui, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka surat keputusan keberatan harus diterbitkan dengan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan wajib pajak yang tertera pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 49 garis miring PJ garis miring 2009. Dalam peraturan yang baru, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat keputusan keberatan yaitu keputusan atas keberatan terhadap SKP atau terhadap pemotong atau pemungut oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Apabila dalam surat keputusan keberatan wajib pajak belum mendapatkan keadilan, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Selanjutnya yaitu tata cara pengajuan banding. Tata cara pengajuan banding ke pengadilan pajak yaitu dengan membuat surat permohonan banding secara tertulis kepada pengadilan pajak yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Selanjutnya yaitu tata cara pengajuan banding. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan salinan keputusan keberatan yang dibanding, bukti pelunasan yang terutang yang dibanding, data dan bukti pendukung seperti SKP, surat permohonan keberatan, dan SPT, dan surat kuasa bermaterai bila dikuasakan. Surat permohonan harus dilengkapi dengan syarat-syarat diajukan dalam bahasa Indonesia. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan, 1 keputusan diajukan 1 surat banding, harus ada alasan mengajukan banding telah dibayar 50%. Selanjutnya tata cara pengajuan banding. Proses penyelesaian atau tata cara banding diselesaikan mulai dari proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak dapat dilihat dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu penunjukan kuasa, yang kedua persiapan persidangan, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat pembuktian, yang kelima putusan, yang keenam peninjauan kembali, yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan. Selanjutnya yaitu untuk proses dan jangka waktu keberatan dan banding bisa dilihat pada slide terakhir tersebut pada gambar 2 proses keberatan dan banding. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak PowerPoint dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.